Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Kenapa masih pagi kurang semangat? Ayo kita semangat ya. Mumpung masih pagi, kita mulai hari kita dengan bersemangat. Oke, bagaimana kabarnya anak-anakku hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Nah, seperti itu dong. Mumpung masih pagi, kita harus semangat memulai aktivitas kita. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama. Oke, doa akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan, Mas Ardi. Amin. Baik anak-anak, Ustazah absen terlebih dahulu ya. Muhammad Ardiansyah hadir. Eka Rahma Hidayati, Umi Zahratus Sa'adah, Dini Sriwardani, Indah Dwi Oktavianti, Zulfatul Laili, Fatimatul Robiah. Kemana anak-anak? Sakit? Ada suratnya? Oke, sudah lihat dulu ya suratnya. Oke, di sini Mbak Fatimah sakit ya, teman-teman semua. Oke, Mbak Fatimah sakit. Bacakan suatu Fatihah untuk teman kita, Mbak Fatimah. Semoga dengan barokah Al-Fatihah, Mbak Fatimah segera sembuh dan lekas kembali belajar bersama kita kembali. Oke, kita berdoa ya. Ala hadiyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Oke anak-anakku, kira-kira adakah yang masih ingat kemarin kita mempelajari apa? Yuk, masih ingat apa tidak? Oke, saya beri clue ya. Umat Islam memiliki dua pegangan atau dua pedoman hidup yang mana jika umat Islam memegang keduanya, maka umat Islam akan selamat di dunia maupun di akhirat. Ada yang masih ingat? Oke, Mbak Eka silahkan. Al-Quran dan hadis. Oke, tepat sekali. Beri tepuk tangan untuk teman kita Mbak Eka. Oke, selanjutnya Sada pengen tahu setiap anak menyebutkan poin-poin penting dari pengertian Al-Quran. Oke, mulai dari Ustazah ya. Al-Quran ialah kalamullah yang diturunkan kepada siapa? Nabi Muhammad SAW melalui siapa? Malaikat Jibril. Tepat sekali. Dengan cara apa mas? Mutawatir atau berangsur-angsur yang dimulai dengan Quran surat apa? Ada yang bisa? Nah, benar sekali, Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah, ada yang bisa? An-Nas. Dan membacanya bernilai ibadah. Oke, benar sekali anak-anak ustazah, semuanya sangat paham pengertian dari Al-Quran. Selanjutnya, apa pengertian dari hadis atau sunnah? Ada yang bisa? Angkat tangan. Harus angkat tangan. Sekarang waktunya angkat tangan. Silakan Mbak Umi. Hadis atau sunnah ialah segala perkataan, perbuatan, ketetapan dari siapa? Dari Nabi Muhammad SAW. Give applause untuk Mbak Umi. Oke anak-anak, semua anak ustazah sudah pintar semua ya. Sudah paham, sudah bisa memahami pengertian dari Al-Quran dan hadis. Oke, ada satu lagi. Al-Quran memiliki banyak sekali nama. Kira-kira ada yang tahu nggak apa nama lain dari Al-Quran? Angkat tangan. Silakan. Mas Ardi. Kitabullah. Oke, benar. Yang berarti apa? Kitab Allah. Ada yang bisa lagi? Ada banyak loh teman-teman. Ayo apa? Silakan. Mbak Dini. Apa? Al-Furqan. Artinya? Nah, artinya pembeda. Oke, tepat sekali. Ada yang tahu lagi apa? Silakan, Mbak Umi. Asyifa artinya apa?
petunjuk. Ayo coba dicek lagi kira-kira arti dari asyifa itu apa? Coba dicek lagi, ada yang tahu asyifa artinya apa? Asyifa artinya ialah obat. Oke, tepat sekali Mbak Umi, nggak apa-apa, dibaca lagi lebih teliti lagi, artinya asyifa itu ialah obat. Oke anak-anak, Ustazah review sedikit ya. Jadi umat Islam memiliki dua pedoman hidup, yang mana ketika dua pedoman ini dipegang dengan erat oleh umat Islam, maka akan selamat dunia maupun di akhirat. Dua pedoman ini ialah Al-Quran dan Al-Hadis. Oke, Al-Quran sendiri merupakan kalamullah yang langsung diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril, yang mana Al-Quran ini mencakup semua hal dalam kehidupan manusia, mulai dari hukum, syariat, sejarah, ibadah, muamalah, iptek, semuanya ada dalam Al-Quran. Sedangkan hadis ialah segala hal yang berasal dari Nabi Muhammad SAW, baik perkataan, perbuatan maupun ketetapan Nabi Muhammad SAW. Jadi ketika umat Islam memegang dua pedoman ini, maka umat Islam akan selamat di dunia maupun di akhirat. Oke anak-anak, selain itu Al-Quran juga memiliki banyak sekali nama. Nah, hal ini merupakan salah satu kemukjizatan Al-Quran, antara lain Al-Huda sebagai petunjuk untuk seluruh umat manusia bagi yang mengamalkannya. Kemudian ada Al-Furqan, yakni pembeda antara yang hak dan al-batil. Kemudian ada lagi Asyifa sebagai obat. Al-Quran ialah obat bagi seluruh umat manusia, khususnya umat Islam. Kemudian ada lagi At-Tanzil, yakni berarti yang diturunkan, yang mana Al-Quran ini merupakan kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sebagai mukjizat terbesar dari Nabi Muhammad. Dan umat Islam perlu berbangga, karena apa? Al-Quran ialah salah satu mukjizat yang abadi sepanjang masa. Oke, jadi kita benar-benar harus mengamalkan dan menjadikan Al-Quran sebagai apa? Pedoman dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke anak-anakku, hari ini kita masuk kepada materi selanjutnya, yakni fungsi dan kedudukan Al-Quran dan hadis. Oke anak-anak, di sini Ustazah akan tampilkan beberapa gambar. Nah, nanti kalian harus mengamati gambar-gambar tersebut. Nah, setelah kalian amati, nanti di buku LKS kalian di situ ada kolom, ada 3 kolom. Nah, di situ kalian gunakan untuk menyampaikan apapun yang ada dalam pikiran kalian mengenai gambar yang Ustazah tampilkan di slide nanti ya. Boleh saran, boleh kritikan, boleh opini, terserah. Yang penting kalian menulis apa saja yang ada dalam pikiran kalian. Oke, Ustazah akan tampilkan gambarnya, sebentar, tunggu. Oke, sebentar. Oke, anak-anak, apakah gambarnya sudah muncul di slide? Oke, sudah. Oke, Ustazah beri waktu 5 menit. Jangan kebanyakan. 3 menit untuk mengamati gambar, kemudian sisanya 2 menit kalian silahkan menuliskan apapun yang ada dalam pikiran kalian. Boleh opini, saran, kritik, terserah. Nanti Ustazah akan pilih beberapa anak untuk membacakan hasil kerja kalian di depan kelas. Oke, silakan, Ustazah tunggu ya. Oke anak-anak, kira-kira sudah apa belum? Ada yang masih belum? Oke, Ustazah tunggu ya. Oke, di sini siapa yang mau untuk membacakan hasil kerjanya di depan kelas tanpa Ustazah tunjuk? Ayo, siapa? Oke, Mas Ardi silahkan. Mas Ardi silahkan membacakan depan kelas hasil dari kerjanya. Ayo, silahkan maju. Ya. Oke, jadi Mas Ardi milih gambar nomor berapa? Nomor pertama. Oke, silakan dibacakan apa pendapat Mas Ardi ketika melihat gambar di slide yang sudah tampilkan. Oke, silakan. Oke, tepat sekali. Jadi di sini teman-teman, Mas Ardi menyampaikan bahwasannya pada gambar yang pertama di sini tuh ada sekelompok anak muda yang sedang melaksanakan aksi tawuran. Nah, di sini sangat jelas sekali bahwasanya mereka membawa apa saja, Mas? Alat senjata, kemudian
barang tajam untuk apa? Melukai teman-temannya. Nah, di sini terus kira-kira apa Mas hubungannya sama materi kita hari ini? Oke, selanjutnya, kira-kira apa Mas hubungan antara tawuran antara pelajar dengan materi kita hari ini? Kira-kira apa? Boleh dijelaskan ke teman-teman? Silakan. Oke, tepat sekali Mas Ardi. Jadi di sini teman-teman, Mas Ardi ini mengaitkan antara fenomena kasus kekerasan antar pelajar atau tawuran yang mana mereka ini merupakan sekelompok remaja atau pemuda yang tidak memegang teguh pada Al-Quran. Padahal generasi muda merupakan generasi harapan bangsa, yang mana jika para pemudanya atau kaum remaja tidak memegang teguh pada Al-Quran dan hadis, bagaimana masa depannya? Bagaimana kepemimpinan akan terus berjalan kalau generasi mudanya sudah melupakan pedoman hidupnya? Nah, di sini terlihat bahwasanya dalam Al-Quran dijelaskan bahwasanya kita harus hidup rukun, berdampingan, toleransi, tafahum, tasamuh kepada semua manusia. Nah, di sini anak-anak remaja di sini melalaikan isi dari Al-Quran karena mereka tidak berpegang teguh pada Al-Quran. Akhirnya mereka melakukan kejahatan, melakukan perbuatan yang di luar batas syariat Islam, mereka tawuran, mereka melakukan kekerasan antar sama teman. Nah, inilah merupakan fenomena anak-anak remaja yang tidak memegang teguh pada Al-Quran dan hadis. Oke, beri tepuk tangan untuk Mas Ardi. Oke, selanjutnya kira-kira ada yang mau maju lagi seperti Mas Ardi menyampaikan pendapatnya di depan kelas? Ada lagi yang mau maju? Ayo, nggak apa-apa, nggak usah malu. Di sini kita sama-sama belajar, ya. Setelah belajar, kalian juga belajar. Ayo, siapa yang mau angkat tangan? Oke, silakan Mbak Umi maju ke depan. Oke, di sini Mbak Umi memilih gambar nomor berapa? Nomor 2. Oke. Nomor 2 di sini ialah gambar antara seorang anak yang memukul orang tua. Oke, silakan dijelaskan sebagaimana Mas Ardi tadi. Oke, anak-anak yang lain tolong didengarkan ya, Mbak Umi. Oke. Ini Mbak Umi menjelaskan mengenai fenomena seorang anak yang memukul kedua orang tuanya dengan menggunakan kayu. Nah, di sini dijelaskan sama Mbak Umi bahwasanya hal tersebut merupakan hal yang terlarang dalam agama Islam. Oke, kemudian kira-kira apa Mbak keterkaitan antara gambar yang Mbak pilih dengan materi kita hari ini? Apa kira-kira keterkaitannya dengan fungsi dari Al-Quran dan hadis? Oke, baik sekali. Ayo beri tepuk tangan untuk Mbak Umi. Oke, baik, di sini saya tambahin sedikit ya. Durhaka kepada kedua orang tua merupakan suatu hal yang dilarang dalam agama Islam. Nah, hal ini juga dijelaskan dalam Al-Quran bahwasanya seorang anak tidak boleh berkata ah kepada orang tua. Berkata ah saja tidak boleh, apalagi memukul kedua orang tua. Nah, di sini anak ini merupakan seorang anak yang tidak memegang teguh pada Al-Quran. Karena apa? Dia melalaikan sifat-sifat yang harus dimiliki oleh seorang anak pada orang tua yang telah dijelaskan dalam Al-Quran. Bahwasanya di Al-Quran Allah menjelaskan seorang anak harus berbakti pada kedua orang tua, tidak boleh berkata ah, dan senantiasa menuruti perintah orang tua selama perintah itu tidak mengandung kemaksiatan. Oke, beri tepuk tangan untuk Mbak Umi. Oke anak-anak, kita sudah mendengar pemaparan dari hasil kerja beberapa teman kita. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke materi inti kita pada hari ini, yakni fungsi dan kedudukan Al-Quran dan hadis. Oke, Ustazah akan tampilkan slide-nya. Apakah slide-nya sudah muncul di proyektornya? Oke, sudah ya anak-anak. Nah, di sini yang pertama kita akan memahami mengenai kedudukan Al-Quran dan hadis dalam agama Islam. Yang pertama kita akan mempelajari tentang kedudukan Al-Quran. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwasannya Al-Quran ialah kalamullah, dan kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril dengan jalan mutawatir, yang mana Al-Quran ini merupakan mukjizat terbesar dari Nabi Muhammad SAW sekaligus pedoman hidup umat Islam. Oke. Nah, Al-Quran ini
memiliki kedudukan yang paling utama dalam agama Islam. Karena apa? Al-Quran mencakup atau berisi segala hal mengenai aspek kehidupan manusia, mulai dari ibadah, muamalah, syariat, sejarah, iptek, hukum, semuanya ada dalam Al-Quran. Oleh sebab itu, umat Islam harus berpegang teguh pada Al-Quran dalam semua aspek kehidupannya, karena semuanya telah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Lalu Ustazah, kira-kira gimana kedudukan hadis? Oke, seperti ini ya. Bagaimana diketahui bahwasannya hadis merupakan segala sesuatu yang berasal dari Nabi Muhammad SAW, baik perkataannya, perbuatannya maupun ketetapannya. Oke, jadi di sini hadis merupakan semua hal yang berasal dari Rasulullah SAW. Nah, di mana kedudukan hadis dalam Islam? Nah, kedudukan hadis dalam Islam ialah sebagai bayan dari Al-Quran. Apa itu bayan? Bayan ialah penjelas, penerang. Jadi, apa yang ada dalam Al-Quran ini bersifat mujmal, anak-anakku. Jadi semua hal, semua aturan, semua hukum Allah yang ada dalam Al-Quran ini tidak semuanya itu jelas terperinci. Maka disinilah peran hadis sebagai bayan Al-Quran, berupa bayan tafsir untuk menjelaskan dari ayat Al-Quran yang masih mujmal. Contohnya, perintah Allah mengenai sholat. Aqimus shalah wa atuz zakah. Nah, di Al-Quran hanya dijelaskan mengenai perintah sholat. Sholatlah kalian dan tunaikanlah zakat. Akan tetapi di Al-Quran ini tidak dijelaskan secara terperinci bagaimana tata cara sholat, bagaimana tata cara zakat, bagaimana gerakannya. Nah, di Al-Quran ini tidak dijelaskan secara rinci, anak-anakku. Nah, disinilah peran hadis, peran Rasulullah. Nah, perintah mengenai sholat yang masih umum ini akan dijelaskan oleh Rasulullah sendiri. Nah, di sini disebut dengan sunnah fi'liyah. Nah, apa? Sunnah fi'liyah. Nah, maka dari itu kita tahu bagaimana tata cara sholat, tata cara zakat, tata cara haji. Nah, itu langsung dari Rasulullah SAW. Jadi di sini hadis merupakan sumber hukum Islam, yang mana hadis maupun sunnah ini menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang masih mujmal, yang masih global, yang masih butuh penjelasan. Oleh karena itu, banyak sekali orang-orang yang mengatakan bahwasanya kita harus berpegang teguh pada Al-Quran saja. Tetapi perlu diingat bahwasanya tidak semua hukum Allah, tidak semua perintah Allah dalam Al-Quran ini terperinci. Maka kita butuh figur Rasulullah SAW untuk menjelaskan hukum Allah yang masih mujmal tadi. Gimana anak-anak paham? Oke, anak-anak, selanjutnya Ustazah akan bentuk kalian menjadi beberapa kelompok. Jadi mulai berhitung dari 1 sampai 5, dimulai dari Mbak Eka, silakan. Oke, sudah berhitung semua. Sekarang masing-masing kelompok berkumpul bersama anggota kelompoknya masing-masing ya teman-teman. Jadi kelompok 1 berkumpul bersama kelompok 1, kelompok 2 bersama kelompok 2, kelompok 3 bersama kelompok 3, dan seterusnya sampai kelompok 5. Oke, silakan berkumpul bersama anggota kelompok masing-masing. Oke, silakan, saya tunggu. Oke, di sini tugas masing-masing kelompok ialah mencari fenomena alam maupun fenomena yang ada dalam masyarakat maupun temuan para ilmuwan mengenai kebenaran Al-Quran. Nah, tujuannya apa Ustazah? Menyuruh kalian untuk mencari temuan para ilmuwan maupun fenomena alam yang semuanya telah dijelaskan dalam Al-Quran ialah untuk menambah keyakinan kita bahwasanya Al-Quran merupakan pedoman hidup dalam kehidupan manusia. Oke, silakan cari sebanyak-banyaknya, boleh dari buku, jurnal, boleh dari internet, terserah. Silakan kalian cari, sudah beri waktu 10 menit. Nah, setelah itu masing-masing kelompok harus mempresentasikan hasilnya dalam bentuk PowerPoint. Oke, jadi nanti setiap kelompok harus maju mempresentasikan hasil dari diskusi kalian. Nah, kelompok yang lain menyimak dan mengajukan pertanyaan dari setiap kelompok yang maju sekaligus memberikan kritik dan saran. Oke, silakan dimulai dari sekarang. Oke anak-anak, Ustazah sudah menyimak bagaimana berjalannya diskusi kalian pada hari ini. Oke, semuanya cukup aktif. Dan mungkin ada beberapa anak yang masih pasif. Ustazah harap untuk pertemuan
pertemuan selanjutnya, di diskusi selanjutnya, anak-anak lebih bisa mengajukan pendapat kalian, menyampaikan pendapat kalian, saran kalian, kritik kalian, supaya diskusi ini lebih hidup. Oke, saya harap pertemuan kali ini kita bisa menambah keyakinan kita bahwasanya Al-Quran dan hadis merupakan pedoman hidup dalam kehidupan kita, yang mana dalam Al-Quran dan hadis mencakup semua aspek kehidupan manusia, mulai dari ibadah, muamalah, sejarah, iptek, hukum, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, umat Islam sudah sepatutnya untuk menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup bagi kita semua. Oke, waktu sudah menunjukkan pukul 10.30. Setelah ini kita istirahat. Untuk oleh-oleh di rumah, Ustazah tugaskan kepada kalian untuk membuat peta konsep mengenai materi kita pada hari ini. Oke, peta konsep nanti dibentuk oleh per kelompok. Jadi per kelompok yang bertugas untuk membuat peta konsep dalam bentuk kertas manila besar nanti akan ditempel di dinding ruang kelas. Oke. Ada yang ditanyakan sebelum pertemuan kita akhiri pada pagi hari ini? Oke, sebenarnya tidak. Oke, sudah ucapkan terima kasih banyak atas antusias kalian untuk mengikuti pelajaran pada hari ini. Semoga apa yang telah kita pelajari dapat memberikan kemanfaatan untuk kita semua. Oke, silakan Mas Ardi, ketua kelas, untuk menutup doa untuk pelajaran hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa tugasnya dan jangan lupa untuk mempelajari materi selanjutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.